Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 23 September 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya, jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk kalian yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Oke. Meditation ya. Untuk pesan healingnya hari ini, lakukan meditasi ya. Bisa kalian lakukan ketika pagi bangun tidur ya, sebelum kalian melakukan aktivitas apapun. Jadi ketika bangun tidur nggak harus langsung nggak langsung nyari HP buka sosmed ya, tapi kamu langsung meditasi aja. Untuk durasi waktunya biasanya kalau yang terbiasa meditasi mungkin bisa lama ya, tapi kalau mungkin yang belum terbiasa nggak perlu lama-lama, 10 menit atau 15 menit ya kamu meditasi, atau bisa juga malam ya, malam sebelum kamu tidur ya. Nah, meditasi ini banyak sekali manfaatnya. Salah satunya, nggak salah satu ya, ada beberapa manfaatnya ya, untuk mempertajam intuisi kita ya. Terus dalam meditasi itu juga karena kita hening ya, karena kita hening, jadi apapun yang ada ya, suara hati kita, intuisi kita itu bisa terdengar dengan jernih, terutama untuk kalian yang sedang galau, bimbang ya, mau memilih sesuatu hal, mengambil suatu keputusan atau mau mengambil suatu tindakan. Nah, kalian merenung ya dengan cara hening atau meditasi ya. Meditasi itu bisa juga disebut dengan hening ya. Nah, di situ kamu akan bisa mendengar suara hatimu itu dengan jernih ya. Bisa ada petunjuk dari situ. Nah, selain itu untuk melatih kesabaran juga ya, untuk kestabilan kamu juga ya. Dalam keseharian kita itu kan pasti penuh dengan hiruk pikuk ya, terkadang kita jadi emosional karena harus berdebat dengan seseorang, terkadang kita juga merasakan kesedihan ya karena suatu peristiwa, atau terkadang kita juga merasa overthinking ya karena ada masalah. Nah, itu meditasi itu supaya kita balance ya. Lebih baik sih memang outdoor gitu ya, kalau kalian ada waktu misalkan lagi di alam terbuka, tapi kalaupun harus di rumah juga nggak apa-apa ya. Sebenarnya anytime itu bisa kamu lakukan, tapi yang paling baik sih setahu aku ya pagi bangun tidur atau malam ketika mau tidur. Apalagi kalau malam tuh ya, setelah kalian beraktivitas ya, pasti butuh balance ya. Aktivitas harian itu kan kadang up and down ya. Nah, itu perlu untuk kalian meditasi, oke, atau hening ya. Itu untuk pesan healingnya. So, kita lanjut untuk pesan semestanya. Oke, aku ambil yang jumping ya. Self esteem ya. I possess gift of the soul that benefit me and others. Jadi kita semua itu diberikan gift ya oleh Sang Pencipta. Mungkin bakat kita, skill kita itu berbeda satu sama lain. Nah, dari bakat atau yang kita punya atau gift yang udah Tuhan berikan kepada kita, itu kita harus bangga ya, kita harus bangga. Dan yang pasti
pergunakan untuk kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita ya. Jangan pernah merasa minder atau nggak percaya diri ya. Kita semua punya bakat masing-masing. Mungkin aku punya sesuatu hal bakat tertentu, tapi kalian nggak punya. Tapi sebaliknya mungkin kalian punya, aku yang nggak punya ya. Jadi semua punya bakat, semua punya gift. Jangan pernah merasa rendah diri ya. Kita semua itu sama. Hanya terkadang memang ujian hidupnya itu yang berbeda-beda ya. Jadi kamu harus hargai apapun pemberian Tuhan atau berkah, bakat, skill yang kita punyai, harus bisa menghargai diri sendiri dan juga kamu harus percaya diri ya. Jadi itu pesannya. Kita lanjut, aku ambil yang jumping lagi. Gratitude ya, penuh rasa syukur. I am thankful for this life and the opportunity that it presents. Jadi berterima kasihlah ya atas segala hidup yang telah diberikan oleh Sang Pencipta dan juga segala kesempatan yang ada di hari ini. Jadi aku rasa nih kalau ada pesan ini ya, kita disarankan untuk bersyukur dan berterima kasih. Artinya hari ini akan banyak peluang-peluang bagus ya, kesempatan bagus, dan juga akan banyak berkah rezeki ya, sehingga semesta memberikan pesan kita harus berterima kasih ya kepada Sang Pencipta dan juga selalu bersyukur ya atas hari ini, kehidupan yang udah diberikan oleh Sang Pencipta dan juga segala kesempatan ya hari ini, saat ini. Oke. Ya bersyukur sih pasti harus setiap saat ya, nggak cuman hari ini aja. Cuman kenapa ketarik kartu ini ya tentang bersyukur ya, artinya hari ini akan banyak berkah dan kesempatan bagus ya. Baik itu kesempatan dalam pekerjaan, karir kamu, usaha, kesempatan untuk dipertemukan dengan calon pasangan kamu, atau kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan kamu ya, kesempatan memperbaiki hubungan dengan keluarga, pertemanan, persahabatan ya. Oke, kita lanjut untuk pesan hari ini. Untuk pesan semesta. Oke. Yes, regret ya, penyesalan. I know that I cannot change the past. Jadi kita tahu bahwa kita nggak bisa merubah yang udah terjadi, kita nggak bisa merubah masa lalu. Jadi nggak perlu disesali ya, nggak perlu diratapi terus ya udah terjadi, udah lewat. Kita berpikir untuk yang sekarang aja, fokus dengan yang sekarang kita hadapi, di mana kita berada, karena masa lalu nggak bisa dirubah. Jadi kayak percuma ya wasting time buat menyesali, meratapi ya, karena yang udah terjadi walaupun itu memang kita yang berbuat atau orang lain yang berbuat, kenapa semua terjadi? Karena Tuhan mengizinkan ya, nggak bisa kita merubahnya. Jadi fokus aja di masa sekarang, nggak perlu meratapi lagi masa lalu, cukup ambil pelajarannya, selesai ya. Jadi nggak perlu diratapi, nyesel, seandainya aku kemarin nggak gitu pasti dia nggak akan ninggalin aku, seandainya dia nggak gitu pasti aku, dengan penuh seandainya malah nggak move on, akhirnya nggak fokus sama yang sekarang, berandai-andai terus gitu ya. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Oke, King of Swords ya. Beberapa dari kalian hari ini mungkin berdealing dengan energi King of Swords. Energinya maskulin ya, usianya udah matang. Bisa ini pasangan kamu, mungkin seseorang yang lagi mendekati kamu, temen,
rekan kerja, bos kamu, teman bisnis, atau orang tua laki-laki, atau mungkin anggota keluarga. Intinya sih energi King of Swords ini maskulin yang udah matang usianya, seseorang yang mungkin terbilang agak kaku ya, jadi tegas, mungkin agak kaku, cukup dominan ya, mungkin akan sulit untuk apa ya istilahnya tuh, kalau misalkan ini klien atau customer atau ini bos kamu, akan agak sulit untuk dinegosiasi. Jadi kalau dia udah maunya A ya A ya, mungkin dari kitanya yang mesti bisa menyesuaikan diri ya, yang mesti bisa beradaptasi ya. Jadi ini mungkin bisa ya semacam untuk warning aja, atau bisa jadi kalau ini energi bos kamu atau pasangan kamu nih ya, atau seseorang yang lagi deket sama kamu, mungkin sedikit ada kemarahan gitu ya, atau bukan kemarahan tapi lebih ke nge-warning gitu ya, nge-warning atau mengontrol, posesif. Nah itu ya. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Atau ini bisa aja energi kamu sendiri ya, dimana hari ini mungkin kamu agak sedikit temperamen ya, karena sesuatu hal terjadi. Jadi kamu jadi kamu tuh pengennya tuh maunya tegas gitu ya, maunya tegas, nggak mau bertele-tele, nggak mau yang main-main, kamu maunya tegas, serius, disiplin ya. Aku rasa bagus sih ya. Oke, kita lanjut ya untuk energi hari ini. Oke, Air of Wands. Akan ada komunikasi atau klarifikasi. Jadi mungkin kalau kamu sempat ada salah paham dengan seseorang, mau itu pasangan kamu, gebetan kamu, atau yang lagi deket, temen, saudara, keluarga, atau rekan kerja, atau bahkan mungkin bos kamu, hari ini akan ada komunikasi atau klarifikasi. Jadi tentang kesalahpahaman itu akan bisa diselesaikan ya, ada komunikasi atau pembicaraan dari hati ke hati, walaupun mungkin akan sempat jadi agak emosional ya. Karena di sini ada energi King of Swords, tadi udah aku sampaikan, bisa aja ini energimu sendiri, tetapi ada endingnya, bisa dibicarakan secara baik-baik ya. Kemudian ada berita bagus juga ya, ada kabar berita bagus atau berita positif yang akan kalian dengar hari ini atau kalian terima hari ini ya. Ada komunikasi juga dari seseorang mungkin yang udah kamu tunggu-tunggu ya, mungkin kamu sempat silent treatment ya, mungkin kamu sempat lose kontak. Nah ini finally setelah menunggu sekian lama, akhirnya ada komunikasi lagi ya. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Yap, Four of Swords. Ini sinkron dengan pesan healing, meditation. Jadi artinya pesan ini strong ya, karena ini ada sinkronisasi dengan pesan healingnya. Jadi hari ini luangkan waktu untuk bermeditasi, dan aku rasa sih kamu membutuhkan itu ya, kamu membutuhkan untuk meditasi, untuk menenangkan diri. Nah ini kan udah gambarnya kan udah jelas ya, bermeditasi ya, kamu butuh untuk bermeditasi. Jadi aku rasa sih sebagian besar dari kalian akan melakukan ini ya, walaupun mungkin nggak bermeditasi sama persis seperti posisi ini, at least kamu akan melakukan perenungan gitu ya, mengevaluasi diri, melakukan perenungan, introspeksi. Oke. Next ya, untuk energi hari ini. Oke, Queen of Wands ya. Apapun yang kamu lalui hari ini atau terjadi hari ini, kamu akan bisa menghandle. Jadi kalau dari energi King of Swords ini kan sepertinya kayak emosional banget ya, tapi hanya sesaat. Karena dari energi Queen of Wands ini kamu langsung bisa mengontrol dirimu, kamu langsung bisa menghandle dirimu ya. Jika memang ada hambatan hari ini atau kamu menemui masalah di sini,
kamu akan bisa menyelesaikan dengan bijaksana. Jadi kayak kamu tuh bakalan paham banget kamu harus bagaimana, kamu harus bersikap seperti apa. Ini kamu banget ya, karena di sini kayak kamu pegang tongkat ini gambaran bahwa kamu siap dengan segala situasi apapun. Bahkan hari ini kamu lebih strong, kamu lebih bijaksana, kamu lebih dewasa ya, bisa menghandle apapun itu. Oke, kemudian aku kalau lihat ini dalam karir atau usaha bisnis ada peningkatan ya hari ini ya, karena di sini aku melihat energi Queen of Wands ini seorang feminim yang benar-benar udah banyak pengalaman, udah makan asam garam ya, istilahnya seperti itu. Jadi kalau kamu lagi pegang kerjaan atau kamu pegang bisnis atau usaha, ini ada peningkatan ya, hari ini ada peningkatan. Oke. Kemudian ini bisa juga kamu berdealing dengan energi Queen of Wands ya, seorang feminim. Dia ini seseorang yang bijaksana, kemudian sangat memotivasi ya, akan mensupport kamu, akan selalu bisa membantu apapun masalah kamu. Nah, karena ini energinya feminim ya, otomatis ini bisa sosok ibu kamu atau bos kamu, mungkin kakak perempuan kamu ya, atau sahabat kamu mungkin yang lebih dewasa dari kamu ya, bisa membantu kamu untuk menyelesaikan permasalahanmu hari ini ya, atau bisa jadi ini energimu sendiri. Oke, kita lanjut ya, satu lagi. Aku rasa energinya semuanya positif ya. Mungkin secara emosional yang perlu cooling down ya, atau mungkin perlu menurunkan ego. Oke. Wow, The Magician, akan ada keajaiban hari ini. Jadi kalau misalkan kalian sempat stuck gitu ya, mengalami jalan buntu, nanti tuh kalian akan ada muncul ide-ide gitu ya, yang bisa menjadi solusi atau jalan keluar. Kemudian hari ini juga akan banyak ide-ide kreatif yang muncul ya, sehingga bisa kamu realisasikan di pekerjaan kamu atau di aktivitas kamu hari ini. Kemudian aku rasa sih karena di sini ada kartu komunikasi ya, terus di sini ada kartu The Magician, akan tiba-tiba muncul seseorang yang mungkin udah lama nggak berkomunikasi, terus dia menghubungi kamu. Ya, ada sesuatu hal yang terjadi secara tiba-tiba. Karena di sini ada kartu komunikasi, aku rasa ya komunikasi ya yang akan terjadi, seseorang tiba-tiba muncul untuk menghubungi kamu. Oke, kita lanjut ya untuk love message atau pesan percintaan. Ya. Oke. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it's simple, allows and give. Jadi ini ada pesan ya buat kalian. Memang kita berpasangan itu selalu pengen berdekatan ya, selalu pengen nempel gitu. Tapi di sini semesta memberikan pesan, tetap berikan ruang ya untuk pasanganmu atau untuk seseorang yang lagi deket sama kamu ya. Always give each other space. Jadi selalu berikan space, untuk berikan ruang satu sama lain ya. Jadi kalau misalkan ya kamu pengen sendiri ya, pasangan kamu juga harus mengizinkan, atau pasangan kamu lagi pengen sendiri ya kamu juga harus mengizinkan ya. Karena cinta itu nggak perlu protes ya. Kalau memang cinta, sayang, mau minta waktu buat sendiri-sendiri pun pasti juga akan balik lagi ya. Jadi sesimpel itu. Kalau misalkan memang pasangan kamu bilang aku hari ini mau pengen pergi sendiri atau pengen me time ya, nggak perlu drama, karena kalau dia sayang sama kamu pasti dia kembali ya. Oke, kita lanjut ya untuk angel message, angel answer atau angel guidance. Kita lihat satu apa pesan apa yang tertarik ya, atau yang muncul. Oke. Unlikely, ini lebih ke angel guidance ya, jadi ada petunjuk. Bisa jadi hari ini ada hal-hal yang
mungkin nggak sesuai harapan kamu, mungkin ada ya omongan seseorang yang membuat kamu eh, tersinggung, atau mungkin ada rencana kamu yang harus tertunda ya, atau ada sesuatu hal yang nggak sesuai harapan, dan itu wajar ya, nggak seluruh apa ya namanya, nggak dalam satu hari tuh nggak semua harus sesuai harapan kita ya. Kalau ada yang harus tertunda, artinya memang hari ini mungkin bukan hari baik, ada pengganti hari lain yang justru di situ nanti kita malah akan happy ya. Atau mungkin kalau kita harus tersinggung atau harus kecewa dengan sikap atau omongan seseorang, ya kita pun juga harus introspeksi diri. Nah, kemudian kita nggak perlu ikut emosional, karena di sini tadi aku lihat ada kartu komunikasi, ya, jadi bisa klarifikasi diselesaikan dengan baik-baik. Dan juga di sini ada energi Queen of Wands, jadi kalaupun ada hal-hal yang kalian tidak suka, kalian nggak sesuai harapan, di sini kalian bisa kontrol kok, kalian bisa handle. Jadi jangan terbawa emosi sampai menjadi toksik. Ataupun kalau hari ini kalian harus bertemu atau berdealing dengan orang yang toksik, nggak perlu ke bawah arus toksiknya dia. Jadi kalian akan bisa mengontrol, ya, mengontrol diri. Oke, kita lanjut ya untuk motivasi hari ini. Oke, living with purpose brings me prosperity. Jadi hidup dengan suatu tujuan akan membawamu kepada kemakmuran, ya, kekayaan, kelimpahan. Nah, jadi ini aku rasa lebih ke pesan motivasi ya. Jadi kamu hidup itu, kalian hidup harus punya tujuan. Karena kalau punya tujuan otomatis fokus. Kalau kita fokus otomatis kita akan sukses. Kalau kita sukses pasti rezeki berkelimpahan, ya. Jadi hidup dengan tujuan akan membawa kemakmuran, keberlimpahan, kekayaan. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.